أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Billahi Rabbi yang mana alhamdulillah di hari ini Ahad ba'da subuh insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Jabiul. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya sampai akhir zaman. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadabbur kali ini insyaallah kita akan melanjutkan di surat Maryam ayat 26 sampai 38. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara tadabbur kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Al-Ustaz Jabiullah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi surat Maryam. Kemarin kita sudah membahas terkait Nabi Yahya, gimana beliau diperintahkan Allah untuk mengambil atau memegang Taurat itu dengan kuat. Kemudian beliau sudah dijanjikan terkait kenabian, bahkan ketika masih kecil, beliau diberi sifat pemurah, kemudian kesucian, kemudian bertakwa, bahkan tidak pernah maksiat seumur hidupnya, berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tuanya, dan tidak sombong, tidak membantah, bahkan diberi keselamatan, keamanan, kesejahteraan ketika keadaan-keadaan genting, ketika dilahirkan, ketika meninggal, ketika nanti dibangkitkan. Dan kemarin kita masuk ke kisah Maryam, di mana proses Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Maryam itu mengandung Isa alaihissalam atau Isa al-Masih, dengan cara yang spesial, tanpa ayah. Kan kemarin sudah kita bahas bagaimana proses-proses detik-detik menjelang melahirkan, Dan ini pelajaran juga, Di sini dalam Al-Qur'an itu ada
contoh single parent ya, single parent yang hebat itu Maryam. Di ibu-ibu misalkan kalau yang single parent apakah ditinggal suaminya misalkan, itu harus sekokoh Maryam. Dan kemarin sudah diisyaratkan ya bahwa ketika mengandung, ketika melahirkan itu alla tahzani ya. Tidak boleh sedih. Kemudian qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Di situ ada sungai kecil yang bisa minum di situ. Kemudian suruh menggoncangkan pangkal pohon kurma supaya kurmanya jatuh, kurma yang matang sehingga dimakan. Nah, perintah makan sekarang. Dan tegaskan lagi ya, faquli minar rutabi, makanlah hai Maryam kurma tadi yang digoyang-goyang pohon itu tiba-tiba jatuh. Sudah kita bahas kemarin ya bagaimana pohon kurma yang besar itu digoyangkan oleh seorang yang dalam keadaan lemah, wanita pula. Laki-laki juga belum tentu bisa menggoyangkan pohon kurma berudul gitu kurmanya, belum tentu. Nah, sini ada effort, ada usaha ya. Washrobi minas sari, dan minumlah hai Maryam dari sungai kecil yang ada di bawah itu yang mengalir airnya. Yang awalnya itu kering kerontang tapi Allah takdirkan tiba-tiba mengalir. Itu rezeki sudah diatur ya. Wa qarri aina, dan nah ini penegasan dari la tahzani tadi ya. Dan bersenang hatilah, senang. Jadi happy. Orang hamil itu harus happy. Orang mau melahirkan harus happy, jangan stres. Bil waladi, dengan lahirnya anak nanti ya. Tamyizun itu sebagai tamyiz. Muhawwalun minal fa'il. Nanti dari fa'il ailita qarra'i. Jadi supaya engkau itu senang. Aitaskun, supaya tenang. Fala tatmah ila ghairi. Jadi enggak mikir yang lain-lain lagi. Jadi tenang, fokus sekarang mengurus anak, dan harus senang gitu. Kan ada orang yang nggak senang ya ketika anak lahir itu, ada istilah baby blues ya. Jadi lahir anak malah stres gitu, bahkan kadang anaknya nggak diurus gitu. Itu kan ada ya fenomena-fenomena kayak gitu, atau bahkan dibuang karena khawatir menanggung aib. Karena tadi ya awalnya mungkin ingin mencontoh Maryam ya, punya anak tanpa ayah ya, tapi dengan cara yang salah gitu. Akhirnya bayinya dibuang. Nah, fa imma fihi idgham nun in syartiyah fi ma zaid. Jadi asal katanya inma ya. Ini di nunnya diidghamkan. Innya in syartiyah, maknya mak tambahan. Taroyinna. Sini sebenarnya sorofnya ya. Ka engkau melihat ya, khulifat minhu lamul fi'l wa ainuh, di lam dan ainnya dibuang, ulqiyat harakatuhu ala ra, dipindahkan harokatnya ke ra, wa qusratil ya ad-dhamir, ya-nya dikasrahkan li iltiqa'i sakinain karena bertemunya dua sukun. Ini sorob ya, bagaimana taroyinna, kata taroyin itu dibentuk dari asal katanya. Fa imma taroyinna minal bashari ahada fa as'aluka an waladik. Jika engkau bertemu dengan seseorang kemudian menanyakan ini anak dari mana, faquli, maka katakanlah hai Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma, aku telah bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih itu untuk saum. Ya, coba bagaimana beliau menyampaikan nazartu lirrahman, pada Allah yang Maha Pengasih. Dan ini konsisten ya. Nanti di akhir surat Maryam disebutkan juga Ar-Rahman. Dipanggilannya kepada Allah yang Maha Pengasih. Salah satunya ada kaitannya ya, nanti kita lihat hadisnya. Bagaimana Allah yang memberi kesehatan, Allah yang memberi rizki, yang Maha Pengasih kepada makhluknya, tiba-tiba disakiti oleh makhluknya, dalam tanda petik disakiti ya. Dengan menganggap bahwa Isa putra Maryam itu adalah anak Allah, atau sebagai Tuhan itu sendiri, atau sebagai sekutu dari tiga Tuhan. Jadi kita bahas ya. Inni nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada
Allah yang Maha Pemurah untuk saum, imsakan 'anil kalam, tidak berbicara. Mirip dengan Zakaria. Kalau Zakaria kan memang tidak bisa, Allah takdirkan tidak bisa bicara selama 3 hari 3 malam sebagai tanda bahwa akan lahirnya Yahya, akan hamilnya istrinya mengandung Yahya. Nah, kalau di sini Maryam itu bernadar ya, dan itu atas perintah Allah. Nadar untuk saum, artinya tidak berkata-kata. Fi sya'nihi wa ghairihi min anasi bidalil, di dalam ya, tentang anaknya, tentang hal lainnya itu tidak diceritakan kepada orang-orang yang bertanya. Jadi diam saja, tidak menjawab karena sudah nazar tadi. Falan ukallimal yauma insiya ba'da dzalik. Jadi setelah itu, setelah bernazar, setelah mengungkapkan nazar ini, beliau tidak berkata-kata sedikit pun kepada manusia. Ya pas hari itu ya, pas kejadian itu ya. Tapi setelahnya ya nanti apa namanya? Biasa lagi berbicara lagi. Nah, jadi ini pelajaran ya, pelajaran untuk wanita ya, salah satunya ya, suaminya juga ya, suami kan yang menghamili ya, yang membuat hamil kan suami ya, kecuali Isa ya di sini, kecuali Maryam ya. Jadi suami pun demikian ya, ketika istri sedang hamil, sedang melahirkan harus membuat mereka happy ya, jangan dibuat Allah tahzani ya, sedih. Ya, kalau misalkan ngidamnya masih masuk akal ya dipenuhi saja gitu, biar senang. Kecuali kalau ngidamnya itu ruguh gitu ya. Kan ada yang ngidam apa? Megang kumis gitu. Kumis siapa? Kumis batur gitu ya. Jangan, itu kan bukan mahram gitu ya. Nah, jadi selama itu masih bisa diusahakan ya dipenuhi saja. Buat senang ya. Karena memang perintah seperti itu ya. Orang istri itu ketika hamil, ketika melahirkan pun harus senang. Kita lanjutkan dulu ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian Maryam membawa, ini setelah lahiran ya. Maryam membawa qaumaha, membawa bihi, membawa Isa ya, bayi Isa itu ke kaumnya. Tahmiluh, digendong oleh Maryam. Halun, sebagai keterangan. Gendong Maryam itu dibawa. Fara'auhu, maka mereka melihat Isa, bayi ini kok tiba-tiba ada bayi padahal belum nikah. Gimana ceritanya? Akhirnya mereka berkata, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya 'aziman haitsu ataiti biwaladin min ghairi ab. Hai Maryam, sungguh engkau telah melakukan ya, mendatangkan sesuatu yang besar ya, suatu keburukan yang besar ya. Katakanlah di sini zina, gitu, sesuatu yang kotor gitu. Jadi bagaimana engkau membawa seorang anak tanpa seorang ayah? Engkau membawa sesuatu yang besar, hal yang di luar nalar gitu ya. Yang kami kira engkau ini suci ya, dipinggit di Baitul Maqdis ya. Muharrara ya, di Ali Imran sudah dibahas ya. Pelayan Baitul Maqdis yang dipinggit, yang ada ruangan khusus untuk beribadah yang tidak pernah disentuh oleh seorang pun, bahkan dilihat pun itu sangat terjaga ya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana dibuat hijab supaya ketika buka kerudung itu tidak kelihatan ya. Saking menjaga kehormatan diri, tapi tiba-tiba kok punya anak gitu. Aneh gitu ya. Jadi laqad ji'ti syai'an fariya. Kita lanjutkan dulu ya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya.
Ya ukhta Harun, hei saudara perempuannya Harun, saudari perempuan Harun. Harun di sini siapa? Banyak pendapat ya. Jadi setidaknya ada 3 pendapat. Tapi di sini dimunculkan satu ya. Huwa rajulun shalih ayya syabihatu fil iffah. Jadi seorang soleh di zaman itu, di zaman Maryam. Di saking solehnya, saking ifahnya, menjaga kehormatannya Harun itu. Nah, jadi kalau laki-laki yang menjaga kehormatan di sini salah satu contohnya itu adalah Harun. Kalau perempuan salah satu contohnya adalah Maryam, maka diserupakan, maka dianggap sebagai saudarinya Harun. Ini pendapat pertama. Ada juga pendapat kedua menyebutkan Harun di sini adalah Harunnya saudaranya siapa? Nabi Musa. Jadi Maryam itu dari jalur Harun, maka disebut Bani Harun misalkan ya. Dan itu sudah umum, orang Arab itu menyebutkan Bani atau keturunan itu dengan saudara. Misalkan Bani Tamim ya. Jadi misalkan akhi Tamim misalkan ya, atau aku Tamim, atau sini ukhta ya, ukhta Tamim. Demikian pula di sini ukhta Harun. Jadi dan menyebutkan Harun di sini adalah Harun Nabi Musa alaihissalam. Jadi dinisbatkan kepada Harun. Ada juga yang menyebutkan Harun di sini adalah seorang yang durhaka, ya, tukang maksiat di Bani Israel. Ya, maka karena Maryam ini melakukan sesuatu yang maksiat dalam pandangan mereka, sudah berzina, tiba-tiba punya anak, gitu. Maka diserupakan dengan saudarinya Harun. Jadi istilahnya ada 3 pendapat. Tapi bukan saudara kandung ya. Jadi bukan saudara kandungnya Harun ya. Ini diserupakan ya. Serupakan karena tadi ya, karena kesolehannya atau karena kedurhakaannya atau karena tadi jalur keturunannya. Maka abuki mru'asau, ayah engkau itu bukan seorang yang melakukan keburukan, aizanian, pezina. Ayahnya Maryam siapa? Ayahnya Maryam? Aduh, nih, baru kemarin. Ayahnya Maryam itu paling gampang jawabnya Abu Maryam. Ya. Ayahnya Maryam itu Imron ya. Imron ya, Ali Imron. Di keluarga Imron. Nah, Imron itu ayahnya Maryam. Tapi kan keluarga besarnya itu disebutkan dalam Al-Qur'an, makanya Alu Imron. Ada Zakaria di situ, saudaranya. Ada Maryam putrinya. Ada Isa. Isa berarti cucu Imron. Nah, jadi Imron itu ayah engkau bukan seorang yang berlaku buruk, berperangai buruk, bukan seorang yang ahli maksiat, bukan pezina. Wa ma kanat ummuki baghiyya, demikian pula ibumu. Ibunya Maryam siapa? Istrinya Imron. Ibunya Maryam itu Hannah namanya ya. Ini sudah kita bahas dulu di Ali Imron ya. Bisa lupa dilihat lagi YouTube ya. Aizaniyatan, bukan seorang pezina. Famin aina laki hadzal walad? Bagaimana mungkin engkau bisa membawa anak ini, dari mana anak ini itu? Ya. Track recordnya ke atas, ayahmu itu orang soleh. Tidak ada track record bermaksiat, nggak ada catatan kriminalnya. Gitu. Ibumu pun demikian, tidak ada catatan kriminal, nggak ada catatan pernah maksiat. Gitu. Jadi kalau kita makan sekarang apa? Minta surat kelakuan baik gitu ya. Nah, yang dicatat yang baik-baik, yang buruknya wallahu alam sebenarnya. Sebenarnya buruk ya kalau kita introspeksi diri sendiri itu buruk gitu ya. Karena Allah tutupi keburukan kita sehingga kita bisa dianggap sebagai orang yang baik ya. Tapi di sini Imron dan Hannah itu memang seorang yang benar-benar ahli ibadah, tidak pernah maksiat. Tiba-tiba kok anaknya punya anak tanpa ayah, aduh masalah. Makanya di sini dikomparasi, nggak ada track recordnya. Nah,
Ya bahkan sebenarnya kalau seorang ayahnya, seorang orang tuanya itu dalam tanda petik bejat gitu ya, biasanya masih menginginkan anaknya itu baik. Nggak ada seorang orang tua atau dua ayah ibu yang bejat itu menginginkan anaknya bejat juga, enggak, baik. Kok ini kan kebalik, ayah ibunya baik tapi tiba-tiba kok anaknya seperti itu dalam pandangan mereka nih, karena belum dijelaskan apa punya anak tanpa ayah. Nah, apa jawaban Maryam? Yang nggak menjawab karena tadi sudah bernazar untuk tidak berbicara, maka hanya bisa memberi isyarat. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت لهم إليه, maka Maryam memberi isyarat kepada mereka, ilaihi, kepada, menunjuk kepada bayinya itu Isa, kallimuhu, coba ajak bicara Isa. Qalu, mereka berkata, aneh-aneh aja Maryam ya, kaifa nukallimu man kana ay wajada fil mahdi sabiyya, bagaimana mungkin kami bisa berbicara, berkata-kata dengan seorang yang masih dalam gendongan, ayunan, buayan ya. Fil mahdi ya, ini menarik ya. Mahdi itu ayunan atau gendongan. Kalau seorang anak digendong oleh ibunya, apa rasanya? Senang atau sedih? Senang. Merasa aman, merasa dilindungi tidak? Merasa ya. Ada nggak anak yang digendong tiba-tiba nangis? Justru kan pas nangis digendong langsung jep ya, langsung berhenti nangisnya. Berarti itu kan ada rasa aman. Begitu pula Allah menyebutkan bumi ya. Bumi itu sering disebut sebagai mihada. Itu satu akar kata dengan mahdi di sini ya. Fil mahdi. Mihada itu kalau kita lihat terjemahan itu sering terjemahannya hamparan saja. Padahal sebenarnya ya boleh hamparan, tapi ayunan yang sangat amat nyaman dan aman. Bagaimana mungkin bumi yang itu lempengan-lempengan pun dipaku oleh gunung ya, yang sebenarnya gempa itu sering terjadi gitu, tapi kita masih merasa aman. Ya Allah desain sedemikian rupa supaya bumi itu bisa ditinggali. Mihada ya, mihada itu seperti mahdi di sini. Ayunan buayan yang aman, nyaman. Tidak takut terjadi gempa terus-menerus ya, karena ada gunung ya. Kemudian tidak takut ada meteor jatuh terus karena ada saqfan mahfudha. Wa ja'alna as-samaa saqfan mahfudha, ada lapisan atmosfer dan lain sebagainya. Allah atur sedemikian rupa supaya kita aman. Kan kadang orang kalau ya hanya baca terjemahan, wah bumi itu mihada, mihada itu hamparan, berarti bumi itu datar. Nah, segitu aja gitu bahasannya. Orang lain udah maju, udah tahu citra bumi itu bulat, ini mah bilang bumi datar ya. Nah, karena hanya baca terjemahan. Hanya harus banyak belajar. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana mungkin kami bisa berbicara, berdiskusi dengan seorang bayi yang masih dalam gendongan, dalam ayunan, dalam buayan. Mana mungkin? Dan tetapi ternyata Allah takdirkan Nabi Isa alaihissalam itu bisa berbicara. Apa yang diucapkan oleh Nabi Isa? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi Alkitab, itu al-Injil, yaitu Injil. Nanti akan diberi Injil. Ada pula yang menafsirkan, memang ada riwayatnya, walaupun lemah. Di pas beliau masih dalam kandungan itu sudah hafal semua Taurat. Jadi diajarkan oleh Allah Taurat. Ya. Kalau kita kan ya, udah umur puluhan tahun kadang nggak hafal-hafal Al-Quran gitu ya. Tapi ada anak kecil yang
hafal Al-Quran gitu. Umur sekian tahun, misalkan 5 tahun, 10 tahun udah hafal. Nah, Maryam ini, Isa ini, ya ada salah satu riwayat tadi ya, wa ataniyal kitab, itu diberi kitab itu artinya diberi pemahaman tentang Taurat seluruhnya. Ya. Pas masih di dalam kandungan. Dalam kandungan sudah hafal Taurat. Ya. Nah, kita mah boro-boro di kandungan ya, udah lahir, udah borojal, udah gede segini pun ya, gak hafal-hafal. Ya. Padahal sebenarnya Al-Quran itu jauh lebih mudah daripada Injil untuk dihafal. Diulang 4 kali dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ada nggak yang mau belajar? Menghafal Al-Quran itu jauh lebih mudah. Bahkan dibanding dengan menghafal hadis. Jadi saya nyerah hafal hadis itu. Dulu suruh kiai untuk menghafal hadis sekian. Nggak sampai selesai ya. Tapi ketika di compare dengan menghafal Al-Quran, jauh lebih mudah menghafal Al-Quran. Kalau sama-sama bahasa Arab gitu ya, menghafal Al-Quran itu jauh lebih mudah daripada menghafal hadis. Ya. Apalagi menghafal Injil. Menghafal Injil itu sulit. Apalagi sekarang. Karena tidak ada bahasa aslinya. Bahasa Ibrani sudah tidak ada. Sudah tidak terpelihara. Makanya Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan. Ya, dalam bahasa Arab. Maka supaya kita bisa paham Al-Quran, supaya hafal Al-Quran dengan benar, paralel dengan belajar bahasa Arab. Atau udah nggak sempet, cina harus kerja ini itu, ya banyak alasan ya. Nah setidaknya pas Sabtu Ahad aja ya. Makanya saya maksain supaya menampilkan teks bahasa Arab di sini, supaya sama-sama belajar Al-Qurannya, belajar bahasa Arabnya. Saya selalu minta kalau saya ngisi harus bisa muncul nih tampilan Arabnya. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Nah kalau ceramah hanya audio saja biasanya kurang dapat ya, dan bahasa Arabnya kan nggak belajar juga. Nah, di sini kembali ke sini, inni abdullah, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah, atani alkitab, aku diberi alkitab. Tadi ya ada yang pendapat beliau hafal Taurat, ada apa? Oh dia mati dari tadi. Oh ya. Inni abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Bentar. Tes masuk. Tes belum. Oh dari sini aja, tetap dari sini aja. Ada. Kita ulangi ya. Qala inni abdullah, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah, atani alkitab, aku diberi alkitab, al-injil yaitu Injil, atau tadi ya pendapat lain Taurat ya. Di Taurat sudah dihafal semenjak Isa itu dikandung ya. Walaupun pendapat paling kuat adalah ini ya, pendapat bahwa nanti setelah lahir akan jadi nabi dan diberi Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan aku ini oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Kita lanjutkan ya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا, dan aku dijadikan itu diberkahi. Berkah itu apa? Berkah itu dalam bahasa Arab adalah ziyadatul khair,
bertambahnya kebaikan-kebaikan, ya, berkah. Ya. Kadang kita punya harta dikit, tapi bisa manfaatnya banyak. Atau kita waktunya sedikit, tapi sangat efektif. Allah jadikan berkah. Seakan-akan yang waktu dikit itu menjadi banyak. Contohnya keberkahan, keberkahan bagaimana nih para ulama Jalalain ya, Jalalain setengah Al-Qur'an itu kan As-Suyuti menyebutkan ditulis tafsirnya dalam 40 hari ya. 40 hari tapi dikaji ratusan tahun. Itu kan berkah, pahalanya ngalir terus. Nah, kita mah boro-boro ya, nulis sesuatu pun belum mungkin ya. Itu konsep keberkahan. Demikian pula Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan, beliau dijadikan oleh Allah penuh berkah. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Aina fa'an linnas, itu bermanfaat untuk manusia. Ikhbarun bima kutiba lahu, ini sebagai kabar terhadap apa yang telah Allah tetapkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Tadi Nabi Isa itu diberi kitab, kemudian beliau dijanjikan kenabian dan penuh berkah. Bahkan salah satu keberkahannya ya, salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu adalah sudah kita bahas ya di Al-Maidah ya. Surat-surat lain juga ada ya. Wa ubriul akmah wal abrasa wa uhil mauta. Tapi semuanya selalu diiringi dengan biidznillah. Bagaimana orang yang penyakit itu langsung sembuh, yang buta bisa melihat, yang bahkan yang meninggal pun bisa dihidupkan. Tapi selalu disebutkan dengan izin Allah. Jadi manfaatnya banyak. Nafa'an linnas, mubarakan ya. Nah, walaupun beliau seperti itu penuh berkah ya, tapi tetap beliau pun melakukan salat dan zakat. Wa ausani, dan Allah mewasiatkan kepadaku bis salati, untuk melakukan salat, waz zakati, dan melakukan zakat. Amaroni bihima, Allah memerintahkanku untuk melakukan keduanya. Ma dumtu hayya, selama aku hidup. Jadi Nabi Isa salat, Nabi Isa zakat. Nah, jadi seharusnya orang yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Isa, mereka melakukan salat dan zakat. Tapi kita lihat sekarang, apakah mereka salat? Tidak. Apakah mereka zakat? Tidak. Kenapa? Karena banyak penyelewengan setelah itu. Salah satunya nanti diselewengkan bagaimana yang Nabi Isa itu mengklaim dirinya inni abdullah, hamba Allah, tapi dinaikkan atau diplesetkan, tiba-tiba jadi putra Allah, tiba-tiba jadi Allah itu sendiri, jadi Tuhan itu sendiri. Dan Nabi Isa sudah menolak itu. Bahkan Nabi Isa pun sholat. Sholat itu intinya doa gitu ya. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa pada Tuhan gitu ya. Nah, logikanya sangat jelas ya, diajarkan. Kita lihat ya. Di Nabi Isa diperintahkan untuk sholat, untuk zakat selama beliau hidup ya. Selama hidup. Sama kita pula diperintahkan untuk itu ya. Jadi jangan sampai ya kita melakukan sholat, zakat, ibadah itu sampai rajin misalnya puluhan tahun, tiba-tiba pas di last minute ada godaan tertentu lalu meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan zakat, melakukan maksiat, tiba-tiba meninggal, itu su'ul khatimah. Makanya sholat, zakat, ibadat semua madumtu hayya, selama hidup. Sudah kita bahas kemarin di surat yang lain ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb engkau sampai datang yakin. Apa tafsir yakin di situ adalah kematian. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus. Jangan libur kalau ibadah teh ya. Kalau masih bisa terus gitu ya. Mereka nggak tahu meninggalnya kapan gitu ya. Pas ibadahnya, pas liburan ibadahnya, pas meninggal tidak ada itu kan.
endingnya buruk ya. Kita lanjutkan ya. Apalagi yang diwasiatkan oleh Allah kepada Isa. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku ya, kepada siapa? Maryam ya. Mansubun di sini sebagai dinasabkan ya, wa barran bi ja'alani ya. Di sini bi mungkin ya. Jadi kan tadi ja'alani ada di ayat sebelumnya. Ja'alani mubarakan, atau wa barram, dijadikan juga Isa itu sebagai seorang yang berbakti kepada ibunya, biwalidati. Ini mirip dengan Yahya kemarin. Kalau Yahya biwalidaihi, karena ada kedua orang tuanya. Zakarianya ada sebagai ayah, ibunya pun ada ya, masih ada, bahkan sudah tua ya. Kalau di sini hanya ibu saja karena memang Isa tidak memiliki ayah. Muqaddaran ini diperkirakan ya, di nasabnya karena muqaddar. Walam yaj'alni jabbaran muta'aziman syaqiyya 'asiyan li rabbih, dan Allah tidak menjadikan aku jadi seorang yang sombong, jabbar, yang angkuh, yang syaqiyya 'asiyan. Syaqiyya itu yang celaka, 'asiyan li rabbih, yang menentang, membangkang kepada Tuhannya. Nah, ya, bahkan di sini ada isyarat ya. Nah, ada isyarat yang mengaitkan kaitannya berbuat baik pada orang tua dengan sifat sombong dan celaka ya. Jadi kalau yang tidak beres dengan orang tuanya, biasanya tabiatnya sombong dan ujung-ujung nggak benar, celaka gitu. Nah ini harus hati-hati karena dalam Al-Quran ya, sebelum surat Maryam kan ada Al-Kahfi, sebelum Al-Kahfi ada Al-Isra. Di sini disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bagaimana suruh menyembah pada Allah, kemudian berbuat baik pada dua orang tua. Yang nggak beres dengan orang tua biasanya tadi syaqiyya ya, celaka gitu ya. Ya karena tadi jabbaran ya, karena sombong ya. Ada yang mengkaitkan seperti itu ya. Bahkan ya bukan hanya di Al-Isra ya, di Luqman pun demikian ya. Surat yang lain pun demikian disebutkan. Setelah larangan syirik itu kan artinya memerintahkan tauhid, perintah selanjutnya adalah berbuat baik pada orang tua. Kita lanjutkan dulu ya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, jadi perhatikan ayat ini banyak yang menggunakan, khususnya sebagian dari kita nih orang-orang Islam yang menyebutkan ini ayat toleransi loh, ini dalil bahwa kita boleh mengucapkan Natal loh gitu. Nah, coba kita lihat ya, betul atau tidak ya. Wassalamu minallahi alayya, dan kesejahteraan dari Allah alayya kepadaku. Yauma wulidtu, ketika hari aku dilahirkan. Maka kan Natal itu kan hari lahir. Natal itu kan lahir ya. Dies natalis ya. Natal itu kan lahir. Jadi udah memperingati Natal setiap tanggal 25 Desember. Dalilnya ini. Nah, tapi mereka tidak melihat ayat-ayat selanjutnya. Justru ayat-ayat selanjutnya itu membantah itu. Ya. Makanya jangan motong-motong ayat. Kalau dalilnya ini pun disampaikan kepada Yahya kemarin ya. Yahya pun mirip kemarin ya. Kalau di sini kan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Yahya pun demikian kemarin ya. Yahya di mana di sini? Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Kenapa memperingati Nabi Isa? Kenapa Nabi Yahya nggak diperingati? Toh sama dalilnya ini. Kadang nggak ngutip kayak gitu. Nah, tapi kan
kalau memperingati dalam tanda petik Natalnya dengan menggunakan ayat ini bertentangan, karena yang mereka peringati adalah kelahiran anak Tuhan atau Tuhan, bukan Isa alaihissalam. Dan itu dibantah di ayat-ayat selanjutnya. Jadi jangan kebablasan ya ketika seorang menggunakan dalil-dalil Al-Quran tanpa ilmu untuk membenarkan justifikasi. Ini toleransi loh. Nah, seringnya di WhatsApp, ini ayatnya sering muncul nih. Setiap 25 Desember sering muncul. Oh, ini loh dalilnya. Dalilnya kita boleh mengucapkan kata. Tidak, coba lihat ayat selanjutnya. Coba lihat ayat sebelumnya. Tadi Yahya pun redaksinya sama dengan ini. Gitu. Tapi kenapa nggak diperingati? Gitu. Wassalamu minallahi alayya yauma wulidtu. Kesejahteraan dari Allah kepadaku hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan hari aku meninggal. Meninggalnya kapan? Nabi Isa alaihissalam itu di ayat-ayat sebelumnya bar rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah angkat. Disebutnya diangkat, atau dalam bahasa yang lain wafat. Tapi tidak disebutkan amut. Nah, amutnya nanti setelah turun lagi ke bumi ya. Di akhir zaman nanti beliau meninggal juga. Nabi Isa itu meninggal juga. Tapi bukan Nabi Isa itu meninggal di salib, bukan. Jadi yang di salib itu yang diserupakan. Syubbiha lahum, ya, yang diserupakan dengan mirip Nabi Isa. Tapi Nabi Isanya barrafahum, diangkat. Wa yauma ub'atsu hayya, dan hari ketika aku dibangkitkan lagi hidup nanti. Yuqalu fihi ma taqaddama fis Sayyidi Yahya qala ta'ala. Jadi ini mirip dengan tadi yang disebutkan pada Nabi Yahya. Nabi Yahya pun sama dapat salam ya. Nah di sini salamnya, kalau Nabi Isa itu salamnya ma'rifat, ada alif lamnya. Jadi salamnya khusus. Kalau Nabi Yahya itu salamnya nakirah, umum di sini. Tapi sama, dapat kesejahteraan. Hari dilahirkan. Hari dilahirkan Natal. Kenapa Natalnya Nabi Isa saja yang diperingati? Natalnya Yahya tidak diperingati. Kalau memang dalilnya itu. Wa yauma yamut, Nabi Yahya akan meninggal. Dan dapat kesejahteraan. Dan nanti dibangkitkan pun dapat kesejahteraan. Sudah kita bahas kemarin. Kita lanjutkan. Nah, maka bantahannya ini ya, nanti di setelah ayat ini. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Dzalika Isa ibn Maryam, seperti itulah Isa putra Maryam, bukan Isa ibnullah, bukan Isa putra Allah. Ibnu Maryam, putra Maryam. Qaulal haqqi birrafi khabar mubtada muqaddar, jadi ada yang membacanya qaulul haqqi sebagai khabar dari mubtada yang diperkirakan. Ada juga ay qaulu bani Maryam, yaitu ucapan putra Maryam. Wa bin nasbi, ini kita membacanya bin nasbi qaula ya. Betul ya, kita membacanya qaulal haqqi. Jadi kalau dengan nasab ya, dengan fathah di situ bitaqdiri qultu. Jadi seakan-akan ada introduction sebelum itu, qultu qaulal haqqi, aku mengatakan qaulal haqqi, ucapan yang benar. Wal mana, walaupun di sini mudhaf ilaih, tapi maknanya adalah al qaulul haqqu ya, ucapan yang benar. Al haqqunya sebagai sifat. Alladzi fihi yamtarun, itu adalah ucapan yang benar yang mereka itu memperselisihkan, meragukan. Minal miryati ayyashukuna, itu mereka meragukan, mendebatkan. Siapa yang mendebatkan? Wahumun nasara, orang-orang Nasara. Qalu, mereka mengatakan inna Isa ibnullah, kadzabu, mereka mengatakan bahwa Isa itu putra Allah. Mereka telah berbohong. Isa itu ibnu Maryam, putra Maryam, bukan ibnullah, bukan putra Allah. Kita lanjutkan dulu ya.
Bahkan ditegaskan di ayat 35. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Nggak penting, nggak perlu gitu ya, dan nggak layak untuk Allah itu untuk menjadikan seorang anak. Kalau tadi Isa itu dianggap sebagai anak Allah, subhanah, tanzihan lahu an dzalik, maha suci Allah. Ini bentuk penyucian dari tadi klaim-klaim bahwa Allah itu memiliki anak, yaitu Isa. Bukan hanya orang Nasara ya, orang Yahudi pun sama demikian ya. Di At-Taubah 30 ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Wa qalatil Nasara, orang-orang Nasara mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah putra Allah. Masih ingat Uzair kenapa dianggap sebagai anak Tuhan? Karena hafal Taurat. Jadi kalau kita kan nggak ada yang hafal Al-Quran dianggap sebagai anak Tuhan. Enggak. Banyak nanti atau anak Tuhannya jutaan. Tidak pantas untuk Allah memiliki anak. Idza qada amran, jika Allah menetapkan sesuatu, arada ayyuhditsahu, Allah berkehendak untuk menciptakan Isa tadi tanpa proses ya. Tanpa proses yang normal maksudnya. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maka Allah cukup berfirman kun, jadi. Kun, jadi. Fayakunu, maka jadi. Birraf'i bitaqdiri huwa. Jadi ada yang baca fayakunu seperti yang kita baca, ada yang baca wa bin nasbi bitaqdiri an, ada juga membaca fayakuna. Nah, ada diperkirakan ada an di situ. Wa min dzalika khalqu Isa min ghairi ab. Jadi salah satu bentuk kun fayakunnya Allah itu, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi adalah penciptaan Isa tanpa seorang ayah. Kita lanjutkan dulu ya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Siratun mustaqim ini seperti yang kita selalu minta dalam sholat 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kenapa sebagian ulama menyebutkan ghairil maghdub alaihim waladdallin itu adalah Yahudi dan Nasara. Memang sesuai dengan dalil ini. Wa innallaha rabbi wa rabbukum, sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'buduhu, sembahlah Allah, bifathi anna bitaqdiri al-qur wa bikasriha bitaqdiri wal bidalil. Ada yang membaca anna, ada yang membaca inna. Kita membacanya inna ya. Ini ada di ayat yang lain ya. Ini dengan dalil ini gitu ya. Di perintah bahwa Isa pun menyembah Allah gitu, dan memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah itu sesuai dengan dalil ini. Ini di surat Al-Maidah ya. Nanti kita coba lihat. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan ya Allah kepadaku, yaitu untuk menyembah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini kapan kejadiannya? Kita lihat aja ya, ini di surat Al-Maidah akhir-akhir ya. Al-Maidah 100. Nah, ini ya di sini. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. 117. Sebelumnya kenapa? Sebelumnya Nabi Isa itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kok banyak pengikut engkau Isa yang
menyembah engkau, itu menganggap engkau sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Hai Isa putra Maryam, ini firman Allah nih. A anta qulta lin nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi berapa? Trinity, 3. Atau istilahnya tsalitsu tsalatsah ya. Ada yang menyebutkan Tuhan itu Allah, kemudian Isa, kemudian Maryam. Ada juga mengatakan Tuhan itu adalah Allah, kemudian Isa, kemudian Ruhul Qudus. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, enggak mungkin aku mengatakan kecuali yang hak. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jikapun aku pernah mengatakannya, faqad alimtah, pasti Engkau tahu ya Allah. Pasti sudah aku dibinasakan gitu. Kalau aku memang lancang mengucapkan itu, sembahlah aku. Ada. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau Allah mengetahui apa yang ada pada diriku. Wa la a'lamu ma fi nafsi. Tapi aku tidak mengetahui apa yang di diri engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budallaha rabbi wa rabbakum. Yang tadi ya, dari sini. Jadi kutip lagi yang di Maryam itu dari Al-Maidah. Di Nabi Isa sama sekali tidak pernah mengklaim untuk menyembah dirinya. Yang diperintahkan itu menyembah Allah. Dan Allah sudah menceritakan tentang future ya, bahwa nanti Nabi Isa pun akan diminta tanggung jawab. Ini berapa miliar orang sekarang yang menganggap Isa sebagai Tuhan? Banyak sekali. Apakah pernah engkau dulu mengatakan seperti itu, sembahlah aku? Enggak ada. Tadi di Al-Maidah tadi akhir-akhir 116 117. Hadzal madhkur, ini yang dibahas, ini yang disebutkan siratun tariqun mustaqim adni ila jannah. Ini adalah jalan yang lurus yang mengantarkan kepada surga, yaitu jalan menyembah Allah, bukan menyembah Isa. Kita lanjutkan dulu ya. Kita kembali ke Maryam. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم, maka berselisihlah golongan-golongan sesudah mereka. Ay an-Nasara, orang-orang Nasrani, fi Isa, tentang Isa. Makanya banyak sekali Nasara itu, ini terjadi nih, terrealisasi ayat ini ya. Sekarang banyak sekali sekte-sekte ya. Bahkan pemahaman terhadap Isa itu siapa sih? Fi Isa ahuwa ibnullah, apakah Isa itu putra Allah? Au ilahun ma'ah, atau Tuhan sebagai Tuhan bersama Allah? Au salasa, atau Trinity tadi. Banyak sekali berbeda pendapat. Orang-orang Nasrani pun masih ada yang menganggap Isa itu sebagai Nabi Allah saja, hamba Allah. Itu yang betul. Tapi banyak ya, karena dipelesetkan, mereka berselisih ya. Apakah Isa itu putra Allah, atau Tuhan itu sendiri bersama Allah, atau Tuhan bersama dua Tuhan yang artinya Trinity. Fawailun wa syiddatu adzab lilladzina kafaru. Maka celakalah azab yang pedih untuk orang-orang yang kafir, bima dzukira wa ghairuh, dan terkait apa yang disebutkan ya, dan yang lainnya, mim masyhadi yaumin azim, hudur yaumil qiyamah wa ahwalihi ya. Jadi celaka untuk orang-orang kafir nanti ketika mereka menyaksikan hari yang besar, itu hadirnya hari kiamat, dan bagaimana kengerian yang terjadi di hari kiamat. Sebenarnya di Al-Maidah itu di ayat
sebelumnya pun disebutkan ya. Di sini kan ada perbedaan ya. Apakah ibnullah atau ilah sendiri atau salasah. Sebenarnya di mungkin saya lihat sedikit ya. Kalau tadi kan Al-Maidah akhir ya. Di sebelum-sebelumnya beberapa halaman sebelumnya juga ada ya. Nah, di sini ya. Yang pertama menyebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa al-Masih adalah putra Maryam, itu adalah Allah gitu ya. Sebagai ilah tadi. Jadi mereka berbeda pendapat juga ya. Bahkan Nabi Isa mengatakan waqala al-Masih, Nabi Isa al-Masih mengatakan ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian, sama dengan yang di Maryam tersebutkan. Ditegaskan lagi innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang menyekutukan dengan Allah, yang menganggap aku ini sebagai Tuhan bersama Allah, faqad haramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan surga, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada penolong untuk orang zalim. Di ayat selanjutnya laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, Trinity. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tuhan itu hanya satu, satu saja. Tidak bisa dibagi-bagi. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun. Kalau mereka tidak berhenti mengatakan, mempropagandakan tentang Trinity itu, nanti akan ditimpakan pada orang-orang kafir azab yang tadi jelas sebenarnya ya. Jadi tadi ya, ini menyambung tadi ya. Masyhadi yaumin 'adzim. Tadi kan disebutkan orang-orang kafir nanti akan celaka, misalkan tadi yang menyekutukan Allah dengan Isa atau dengan Maryam atau dengan Ruhul Qudus, tiga Tuhan tadi. Dan sekarang kok belum terjadi misalkan ya. Bagaimana penjelasannya di sini ya? Ada di Sahihain hadis Bukhari Muslim, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Ditunda untuk orang-orang zalim itu sampai nanti datang waktunya mereka tidak bisa menyelamatkan diri lagi gitu ya. Sampai Rasulullah menyampaikan ayat ini ya di surat Hud, sudah kita bahas, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah azab Rabb engkau kepada suatu kaum jika, sekarang bukan hanya kaum sebenarnya yang membuat pengakuan bahwa Isa putra Allah atau sebagai Tuhan itu kan merata seluruh dunia. Ya, maka nanti di akhir zaman nanti dunianya dihancurkan. Inna akhdahu alimun syadid. Azab itu sangat pedih. Bahkan di hadis yang lain, ini sahihain juga nih, sahih Bukhari Muslim. Nah, di sini ya. La ahada asbaru ala adzan sami'ahu minallah. Tidak ada seorang yang paling sabar terhadap ucapan yang paling menyakitkan yang didengarnya kecuali Allah. Innahum yaj'aluna lahu walada. Ucapan bahwa Allah memiliki anak itu sangat menyakiti dalam tanda petik ya. Berarti Allah tersakiti, tapi itu sangat lancang. Bahkan di akhir Maryam itu nanti kita bahas, di akhir Maryam itu ucapan tersebut itu membuat langit pecah. Kemudian bumi terbelah. Gunung hancur. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada. Ucapan Allah memiliki anak itu bukan hanya Allah yang murka. Sekeliling pun itu bereaksi ya. Bumi pun hampir pecah saking besarnya. Wa hum yarzuqunahum wa yu'afihim. Bagaimana mungkin mereka mengucapkan ucapan yang menyakitkan sementara Allah memberi mereka rezeki, Allah memberi mereka afiat, kesehatan, kecukupan. Maka Allah itu paling sabar ya. Nah, itu hadisnya ya. Nah, maka ini juga di hadis yang lain ya. Makanya kenapa biasanya orang-orang yang mu'allaf ya, ketika mau masuk Islam dilihat kalau dari Nasara biasanya ada tambahannya bahwa pengakuan terhadap Isa seperti apa. Ini ya, memang ada dalilnya ya. Qala Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang
mempersaksikan bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah yang satu, wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah, wa anna Isa, dan sungguh Isa itu adalah abdullah, hamba Allah. Nah, tadi disebutkan inni abdullah. Ada tambahan pengakuan ini. Kan lawan Tuhan itu kan hamba ya. Di sini ditegaskan wa anna Isa abdul, Isa itu adalah hamba Allah wa rasuluh, dan Rasul Allah, wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhun min dari ayat Al-Qur'an ya. Kalimat Allah yang Allah taruh di Maryam dan ruh dari Allah. Wa annal jannata haqqun, bahwa surga itu benar, wan naru haqqun, neraka itu benar, adakhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, Allah memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Ayat yang terakhir ya, supaya tidak terlalu panjang. Maryam ya. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Asmi' bihim wa absir bihim sighata ta'ajjub, bimana ma asma'uhum wa ma absuruhum. Maknanya adalah sighat ta'ajjub, jadi menakjubkan. Alangkah terang pendengarannya, alangkah jelas pendengaran, alangkah terang benderang penglihatannya. Yauma ya'tunana, hari ketika mereka mendatangi kami, fil akhirat, di akhirat, lakinadh dhalimun, tapi orang-orang zalim, ini iqamati zahir maqam al-mudmar. Ini ada penempatan zahir di tempat yang mudmar, bahasa saja ya. Lakinadh dhalimun al-yawma ay fid dunya, akan tetapi orang-orang zalim tadi di dunia ini fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Makanya tadi ya, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, banyak menyebutkan al-maghdub di situ adalah Yahud, ad-dallin adalah Nasara. Nah, di sini fi dhalalim mubin, di dunia itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Sudah disampaikan bukti-buktinya, logika-logikanya bahwa Isa itu bukan Tuhan, tapi dianggap sebagai Tuhan. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Ay bayyinin bihi summu an sama'il haq, mereka tuli dari mendengarkan kebenaran. Al-Qur'annya ada, jelas ada. Bahkan dalam Injil pun tidak ada satupun ayat perjanjian baru, perjanjian lama yang menyebutkan bahwa Isa itu adalah saya Tuhan, sembah saya, enggak ada. Wa amu an ibsarih, mereka buta dari melihat kebenaran. Ijab minhum ya mukhatab, heranlah kalian hai orang yang diajak bicara di sini. Fi sam'ihim wa ibsarihim fil akhirah, jadi bagaimana jelasnya pendengaran, penglihatan mereka di akhirat. Ba'da'an kanu fid dunya summan umya, setelah mereka di dunia ini tuli dari kebenaran, buta dari kebenaran. Maka nanti di akhirat itu tidak tuli, tidak buta lagi, justru jelas pendengarannya, jelas penglihatannya. Tapi itu sudah terlambat kalau di akhirat ya. Ini pelajaran yang kita, bukan kita menjelek-jelekan agama lain, tidak. Ini menyampaikan versi Al-Quran ya, terkait pelurusan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh kita menjelek-jelekan ya agama-agama lain. Sudah kita bahas di Al-A'raf ya. Wala tatrudil ladzina yad'una min dunillah fa subhanallahi bi ghairi ilm. Jangan menghina ya, Tuhan yang disembah selain Allah. Karena nanti pasti mereka balik menghina. Di toleransi sebatas menghargai. Tapi kita sampaikan, ini loh Isa versi Al-Quran seperti ini, Maryam versi Al-Quran seperti ini. Nah, jadi la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam agama. Suruh apa? Suruh mikir sendiri. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Silakan gunakan akal, gunakan hati, pilih yang benar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz yang pendengar pada semua tentang surat Maryam ayat 26 sampai 38 tentang kelahiran Nabi Isa. Dan siapa Nabi Isa itu? Allah sudah jelas. Baik, itu saja untuk dalam hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا